Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Harunisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi bab menghindari akhlak muda dan membiasakan akhlak muda agar hidup lebih nyaman dan lebih berkah. Yang pertama yaitu menghindarkan diri dari sifat bodoh. Sifat bodoh sendiri artinya sifat yang mudah marah ataupun temperamental. Sifat godop dihindari karena bisa menimbulkan masalah-masalah. Lawan dari sifat godop yaitu ridho atau menerima dengan senang hati, ataupun juga al-hilm atau murah hati. Penyebab sifat godop sendiri ada dua macam, yaitu faktor fisik atau jasmaniah dan juga faktor psikis rohaniah. Faktor fisik sendiri ada tiga, yaitu kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat tertentu dalam tubuh, dan juga relasi hormon kelamin. Yang selanjutnya ada faktor psikis atau rohaniah, ada beberapa. Yang pertama yaitu ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Nomor dua, ada perdebatan atau perselisihan. Jika tidak didasari oleh nilai agama Islam yang benar, akan terjadi perselisihan. Selanjutnya yaitu ada senda gurau yang berlebihan, dan juga ucapan yang keji dan tidak sopan. Dan terakhir ada sikap pemusuhan kepada orang lain. Tingkatan sifat godop sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama ada golongan marah berlebihan atau ifrat. Ifrat ini tidak bisa mengendalikan sifat marah atau akal sehatnya. Faktor dari ifrat sendiri ada dua, yaitu pembawaan atau bawaan, ciri khas watak orang lain, ataupun pembiasaan, pola asuh atau pergaulan. Yang kedua yaitu golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. Kebalikan dari sifat ifrat, ia akan bersikap acuh, tidak peduli, dan tidak ada niatan pembelaan kebenaran terhadap urusan agama. Yang pertama yaitu menghindarkan diri dari sifat bodoh. Sifat bodoh sendiri artinya sifat yang mudah marah ataupun temperamental. Sifat godop dihindari karena bisa menimbulkan masalah-masalah. Lawan dari sifat godop yaitu ridho atau menerima dengan senang hati, ataupun juga al-hilm atau murah hati. Penyebab sifat godop sendiri ada dua macam, yaitu faktor fisik atau jasmaniah dan juga faktor psikis rohaniah. Faktor fisik sendiri ada tiga, yaitu kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat tertentu dalam tubuh, dan juga relasi hormon kelamin. Yang selanjutnya ada faktor psikis atau rohaniah, ada beberapa. Yang pertama yaitu ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Nomor dua, ada perdebatan atau perselisihan. Jika tidak didasari oleh nilai agama Islam yang benar, akan terjadi perselisihan. Selanjutnya yaitu ada senda gurau yang berlebihan, dan juga ucapan yang keji dan tidak sopan. Dan terakhir ada sikap pemusuhan kepada orang lain. Tingkatan sifat godop sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama ada golongan marah berlebihan atau ifrat. Ifrat ini tidak bisa mengendalikan sifat marah atau akal sehatnya. Faktor dari ifrat sendiri ada dua, yaitu pembawaan atau bawaan, ciri khas watak orang lain, ataupun pembiasaan, pola asuh atau pergaulan. Yang kedua yaitu golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. Kebalikan dari sifat ifrat, ia akan bersikap acuh, tidak peduli, dan tidak ada niatan pembelaan kebenaran terhadap urusan agama. Yang ketiga ada golongan yang mampu berlaku adil dan profesional. Sikap ini berada di antara sifat ifrat dan juga tafrid. Kemarahannya bersifat profesional. Kemarahan yang timbul karena sesuatu melanggar larangan Allah, bukan karena yang lain. Adapun cara menghindari sifat temperamental, yaitu membaca ta'awuz, merubah posisi, diam atau tidak berbicara, berwudu, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Adapun manfaat menghindari sifat temperamental, yaitu menghindari kebencian atau permusuhan, membawa kebahagiaan, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku kontrol diri ataupun disebut mujadah an-nafs berarti bersungguh-sungguh dalam an-nafs, berarti jiwa, nafsu atau diri.
Jadi artinya yaitu upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri dari nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah. Lawan dari mujadah an-nafs yaitu itabio atau mengikuti hawa nafsu. Contoh mengimplementasikan sikap kontrol diri dalam kehidupan yaitu memikirkan resiko akibat dari setiap perbuatan, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Adapun beberapa contoh yang bisa diterapkan di keluarga, di masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Contoh, perilaku kontrol diri di kehidupan dalam keluarga yaitu mengembangkan sifat sederhana dan menghindari sifat boros. Yang kedua, tidak menciptakan keributan dan pertengkaran dalam keluarga sehingga mengganggu ketentraman anggota keluarganya yang lain. Yang terakhir yaitu ada patuh kepada nasihat dan perintah orang tua, terutama yang berhubungan dengan perintah agama. Yang selanjutnya ada sikap kontrol diri di dalam masyarakat. Yang pertama, menghindari konflik, menebarkan dakwah dan silaturahmi dengan orang lain, dan selanjutnya menghargai perbedaan. Kita bisa toleran serta menghormati orang lain. Yang terakhir ada patuh dan tunduk kepada norma dan aturan yang telah berlaku. Yang selanjutnya yaitu ada dalam lingkungan sekolah. Kita bisa disiplin, patuh dan taat pada peraturan serta tata tertib sekolah. Yang selanjutnya ada menghormati guru, karyawan sekolah, dan juga menghargai teman. Yang selanjutnya ada menjaga perilaku hidup sederhana dan tidak sombong, dan tidak gengsi dengan kehidupan kita dan kondisi kita serta kemampuan kita. Adapun hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri, yaitu mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Yang ketiga yaitu membiarkan perilaku berani dan membela kebenaran. Dalam Islam sendiri, perilaku berani dan membela kebenaran berarti sajaah yang mempunyai arti keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Lawan dari sajaah yaitu jubun, yang artinya penakut, ataupun bisa tahawur atau berlebihan, keras kepala dan keras hati. Mengimplementasikan sikap berani dan membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa, yaitu berani menghadapi musuh di medan pertempuran, yaitu jihad fisabilillah. Yang kedua ada berani mengatakan kebenaran. Yang ketiga ada berani menyimpan dan menjaga rahasia. Yang keempat memiliki dan tahan tubuh yang kuat. Yang kelima ada mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang keenam ada berani mengakui kesalahan. Yang terakhir ada berani objektif dan menilai diri sendiri. Adapun faktor pembentuk sikap pemberani dan membela kebenaran yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai kehidupan akhirat, tidak takut menghadapi kematian, tidak ragu-ragu dalam kebenaran, tidak materialistis, dan juga tidak bersedih dan yakin akan pertolongan Allah. Dan juga yang terakhir, kristalisasi pendidikan karakter dan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Sekian penjelasan dari saya tentang materi menghindari akhlak matsmudah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.